Halo, selamat datang lagi di channel aku. Buat yang baru bergabung, silakan kalian subscribe dulu sebelum kita mulai ke pembahasannya. Dan terima kasih kepada orang-orang yang sudah subscribe. Dukungan kalian sangat membantu untuk channel ini agar berkembang. Baiklah, kita mulai aja ya, langsung pembahasan pemahaman yang salah orang-orang akan emas. Nah, apa sih itu emas? Emas adalah uang yang sesungguhnya, uang yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia melalui alam. Emas sudah digunakan sejak zaman dahulu sebagai alat pertukaran. Dan nilai emas dari dulu sampai sekarang akan tetap sama dan tidak akan berubah seperti mata uang yang selalu mengalami penurunan. Sekarang aku mau bahas 3 hal tentang emas. Yang pertama adalah emas adalah uang yang sesungguhnya karena nilainya selalu tetap dan tidak berubah-ubah seperti mata uang yang selalu mengalami penurunan. Jadi, emas itu tidak pernah berubah. Emas tidak mengalami kenaikan. Yang ada adalah nilai rupiah yang selalu mengalami penurunan setiap tahunnya akibat inflasi. Yang kedua adalah emas bukanlah investasi. Sudah dibahas di pembahasan yang pertama tadi bahwa emas adalah uang yang sebenarnya. Jadi, emas itu bukan investasi. Emas tetap nilainya sama karena yang berubah adalah nilai rupiahnya. Jadi kalau kita mengharapkan emas cepat mengalami penaikan dalam beberapa bulan atau 1 tahun, itu kita sama saja mengharapkan bahwa ekonomi kita itu akan mengalami penurunan. Seperti pada masa pandemi yang lalu, harga emas merangkak naik. Itu karena terjadinya inflasi akibat orang-orang yang kehilangan pekerjaannya dan ekonomi menjadi melemah. Dan ketika pandemi mulai berangsur-angsur membaik, keadaan harga emas mengalami koreksi atau beberapa hari penurunan. Itulah mengapa emas itu bukan investasi, tapi emas adalah aset real, uang yang sebenarnya, dan nilainya akan tetap sama dan tidak berubah setiap tahunnya. Dan yang ketiga adalah emas adalah uang yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa emas dibilang sebagai uang sebenarnya? Karena emas mempunyai nilai intrinsik uang yang sesungguhnya. Beda dengan mata uang atau yang kita kenal sekarang rupiah, karena rupiah tidak memiliki standar nilai uang yang sesungguhnya. Rupiah hanya digunakan di sebuah kalangan tertentu saja, yang dijamin oleh pemerintah dan diterima oleh masyarakat. Karakteristik dari emas yaitu adalah pertama, medium of change, yaitu bisa dijadikan sebagai alat pertukaran. Yang kedua adalah unit of account, yang mudah digunakan. Yang ketiga adalah durable, tahan lama. Emas selalu tahan lama, tidak berkarat, dan tetap sama dari dulu sampai sekarang, tetap emas. Yang keempat, sifat emas adalah divisible, dapat dipecah-pecah, mulai dari graman yang kecil, 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai yang 1 kilogram. Selain itu, emas juga sangat portable, yaitu mudah dibawa-bawa kemana saja, sama halnya seperti uang.
Selanjutnya, sifat emas adalah uniformity, yaitu nilainya akan tetap sama dari tahun ke tahun, tidak mengalami perubahan sama sekali seperti mata uang yang selalu mengalami pemerosotan karena inflasi. Sifat emas juga itu limited supply, yaitu terbatas, dan store of value, nilainya akan selalu tetap sama. Nah, itulah teman-teman, mengapa emas itu adalah uang yang sebenarnya, uang yang real, yang diciptakan Tuhan untuk manusia, untuk makhluknya. Jadi, kita nggak ada salah pemahaman lagi kan tentang investasi emas. Jadi, emas itu digunakan untuk mempertahankan kekayaan, bukan untuk investasi. Kalau ingin berinvestasi, yaitu bisa masuk ke dunia saham ataupun reksadana. Tapi kalau emas,